Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Hobi Chris. Lama kita jarang ngevlog karena ada kesibukan yang lainnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya, para pencinta Tosan Haji khususnya yang sudah like, subscribe, dan juga yang sudah komen di channel Hobi Chris Galeri Pesona Chris Pusaka. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tidak lupa saya ucapkan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan segala hajat apa yang diinginkan. Mudah-mudahan semua dapat tercapai dan dijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai filosofi sebuah pamor wengko. Jadi pamor wengko itu, pamor itu merupakan sebuah motif yang ada pada bila keris. Bisa dikatakan hiasan suatu seni yang tertuang pada bila keris ini. Jadi pamor adalah motif bila keris atau Tosan Haji lainnya khususnya untuk pamor wengko dengan cina yang berbentuk garis yang ada di tepi bila keris atau yang biasa dikatakan lis-lisan. Seperti ini lilisan. Jadi pamor wengko itu merupakan bingkai atau lilisan yang terdapat pada tepi bila keris yang dinamakan keris wengko. Dan juga kadang pamor itu ada yang berbentuk nuansa garis-garis, nuansa lengkung, nuansa lingkaran atau bulatan atau titik, kadang ada yang belang-belang. Dan itu merupakan suatu bentuk yang tertuang pada sebilah keris. Tapi kalau pamor wengko cirinya seperti ini. Ada lilisan di tepi bila keris. Jadi ada dua, kalau yang ini merupakan wengkon isen. Karena wengkon isen itu bercirikan dengan adanya tambahannya seperti pamor Rojo Gundolo. Ini Rojo Gundolonya. Pas di atas gonjo. Dan juga ada pamor seperti huruf Bismillah. Ini dari hasil seni tempah. Bismillahnya seperti ini. Dari sini sampai di sini. Mungkin rekan-rekan bisa melihat. Nanti kita videokan secara detailnya. Ini yang merupakan pamor wengko isen. Dan ini satunya merupakan jenis pamor wengko. Kalau masalah dua filosofi dari sebuah pamor wengko sama aja. Cuma ada orang yang mengatakan pamor wengko atau pamor wengko isen. Jadi kalau pamor wengko isen, sepengetahuan saya itu pasti ada kayak raja gundalanya. Kalau pamor wengko dia seperti ini. Sama juga ada lis-lisan di tepi bila keris. Ini lilisannya. Sampai di sini. Ini lis-lisannya. Sebaliknya juga sama. Lis-lisannya. Cuma ini kerisnya karena sudah tua. Jadi pamornya banyak sedikit aus. Ini pamor. Lis-lisannya juga sampai di sini.
Jadi pamor dibentuk pada permukaan bilah keris ini karena adanya perbedaan warna. Perbedaan warna juga dari ada perbedaan bahan-bahan pilihan dari besi tosan aji yang dibuat, hingga membedakan antara struktur besinya, meteoritnya, termasuk dari sisi nikelnya juga ada di sini. Coraknya kelihatan. Biarpun ditempa berkali-kali, tapi dia tidak melebur atau hilang, tapi mempunyai ciri khas. Di mana itu besi, di mana itu meteorit, di mana itu nikelnya, hingga jadi sebuah pamor yang sangat indah pada sebilah keris. Jadi perbedaannya sangat terlihat. Seperti ini. Perbedaan warna dan perbedaan nuansa dari bahan-bahan logam yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan keris. Jadi empu dulu itu sangat-sangat canggih, kalau saya bilang, sangat-sangat profesional hingga bisa menjadikan suatu bentuk keris yang sangat indah seperti ini. Demikian pula dengan keris ini juga sama. Juga sama perbedaannya dari hitam ke meteoritnya. Seperti ini lampu terdahulu itu. Sangat canggih. Dan salah satu nama pamor yang sangat cukup terkenal di kalangan tosan aji ya pamor-pamor seperti ini. Salah satunya pamor Wengko Isen dan pamor Wengko. Dan juga banyak lagi sih pamor-pamor juga yang sangat familiar di dunia tosan aji. Tapi kita membahas hanya mengenai pamor Wengko. Dan pamor Wengko ini bentuknya seperti yang saya katakan lagi, menyerupai bingkai atau lis-lisan di tepi bilah keris. Jadi cirinya Wengko itu seperti itu, teman-teman. Dan juga bisa dikatakan selain pamor Wengko ada juga yang mengatakan pamor tepen. Tepen itu bisa dikatakan seperti lis-lisan juga tadi itu, yang di tepi bilah keris atau bingkai lah. Dan pamor Wengko juga ini juga dipercaya dapat istilahnya itu memiliki tuah untuk membantu sang pemiliknya menjadi lebih hemat dalam segala bentuk ya. Tapi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ini hanyalah sekedar gambaran suatu filosofi tentang pamor Wengko. Wengko Isen atau pamor Wengko, tuahnya sama saja. Dan juga tahan terhadap godaan. Dan kembali lagi itu tergantung kepada kepribadian masing-masing. Dan pamor Wengko ini juga dipercaya sebagai perisai atau perlindungan dari suatu serangan gaib, tolak balak, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya dari pamor Wengkon. Karena pamor Wengko ini juga melambangkan sebagai perlindungan, sebagai memagari, sebagai bentuk atau tameng dari serangan yang sangat berbahaya bagi pemiliknya. Baik itu serangan yang secara gaib atau serangan luar yang dilakukan terhadap orang yang tidak suka kepada
kita. Tapi semua itu kembali dan jangan lupa kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya sesakti apapun itu, sekuat apapun itu, kalau kita tidak landasi dengan kita berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta, dia adalah arti kita hidup di dunia ini. Karena segala sesuatu itu yang sakti, yang kuat, yang hak itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa atau Allahu Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jangan dilupakan. Biarpun keris kita yoninnya kuat, dengan adanya kita berdoa dan memohon, itu semakin menguatkan keimanan kita dan keselarasan kita terhadap benda yang kita miliki. Jadi mungkin sebatas ini yang bisa kita bahas mengenai filosofi keistimewaan dari keris berpamor wengkon. Mungkin lain waktu kita akan membahas keris-keris yang lainnya. Sebelum itu kita akan lihat videonya secara detail mengenai ciri dari sebuah pamor wengko yang ada pada bilah keris ini. Kita saksikan videonya sebagai berikut, dan saya ucapkan terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Dukung terus channel Hoki Keris. Semoga channel ini kedepannya bisa bertambah lebih baik untuk menambah wawasan bagi rekan-rekan semuanya. Bila ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan suatu pesan filosofi sebuah pamor, rekan-rekan bisa menambahkan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.